prestasi juga sudah langsung kebuka, jumlahnya 30%. Nah, akan kami jelaskan step by step-nya ya Bapak Ibu. Nah, penjadwalannya Bapak Ibu untuk yang PPDB SMP dimulai besok tanggal 18 sampai 20 Maret 2024. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu. Besok Senin, Selasa, Rabu. Lalu analisis tanggal 21, pengumuman tanggal 22 Maret. Nanti di tanggal 22 Maret itu juga anak-anak sudah langsung untuk daftar ulang. Daftar ulang ini di 22 Maret dan 23 Maret. Ini kenapa kok seperti ini? Karena nanti ketika sudah daftar ulang, berarti data siswa yang diterima itu akan kami paketkan biar bisa langsung masuk ke Dapodik di masing-masing SMP-nya. Nah, sekarang kami akan menjelaskan step by step-nya. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk jalur zonasi sudah Bapak Ibu ketahui bersama, zonasi murni itu berdasarkan jarak udara dari titik rumah ke sekolah yang dituju. Jadi ini masih sama, kalau kemarin istilahnya hanya zonasi murni itu sama persis dengan jalur zonasi kemarin. Jadi siapa yang lebih dekat dari rumahnya sampai titik ke sekolahnya, itu yang prioritas diterima. Nah, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk operator SD dan MI, kaitannya dengan titik koordinat memang Bapak Ibu isikan sesuai kondisi realnya. Silahkan diisi sesuai kondisi realnya untuk yang jalur zonasi murni. Lalu untuk zonasi mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan rata nilai rapot 5 semester 5 mata pelajaran dikalikan dengan bobot nilai akreditasi sekolah dan konversi jarak udara dari titik rumah ke sekolah yang dituju. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saya perlihatkan ya, Bapak Ibu, nanti kan panjenengan semua sudah membekali siswa-siswa dengan SKNR. Nih, Bapak Ibu membekali siswa-siswa semua dengan SKNR. SKNR yang digunakan adalah yang 7 nilai, di mana di kelas 5, jika ada lembaga atau sekolah yang memiliki 2 nilai, pengetahuan dan keterampilan, silahkan jenengan rata nanti dimasukkan 1 nilai saja untuk semester 1, semester 2. Nah, nanti nilai yang akan dipakai adalah nilai yang di ujung ini. Dipastikan rumusnya adalah average ya Bapak Ibu. Mohon maaf, kami sempat membagi kepada Bapak Ibu rumusnya sum. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan di sini rumusnya yang average. Ini raratanya untuk 5 mapel. 5 mapel itu PPKN atau Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Ini nanti nilai ini yang akan dimasukkan. Ini contohnya 57,40. Nah, tadi pertanyaan diskusinya kaitannya dengan tanggal, silahkan disesuaikan. Di Maret ini boleh, yang pasti untuk nomornya juga disesuaikan. Itu nomor keluar, nomornya untuk semua siswa sama boleh Bapak Ibu. Silahkan, satu sekolah nomornya sama, itu silahkan. Nih, terus tanggalnya tadi disesuaikan. Jadi Bapak Ibu dipastikan nanti jenengan membekali siswa-siswanya dengan ini. SKNR yang formatnya di sini adalah average. Sehingga nilai yang ada di sini itu 0 sampai 100. 0 sampai 100 nilai yang digunakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Kita akan lihat by system. Untuk zonasi mutu, kami ada yang namanya konversinya Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu tadi sebagai contoh ya, ternyata muncul nilainya siswa adalah 90. Nilainya siswa adalah 90. Nanti kami memperhitungkan bobot nilai akreditasi. Oh, ternyata sekolahnya bobotnya nilai akreditasi adalah 90 atau B gemuk. Maka nilai yang akan dimasukkan adalah 81. Walaupun tadi di SKNR nilainya adalah 90. Di SKNR nilainya 90, tapi by system akan tercatatnya adalah 81 ketika sekolah tersebut punya nilai akreditasi 90. Atau jika ternyata sekolah tersebut nilai akreditasinya adalah 93, maka nilai di SKNR yang 90 ini akan masuk di sistem 83,7. 83,7. Ini. Nah, lalu akan ditambah dengan sonasi poin sonasi mutunya. Poin sonasi mutu itu jarak dalam meternya 1001 sampai 3000, itu sonasi mutunya tambah 5. 3001 sampai 5000 itu 4, 5001 sampai 7000 itu 3, 7001 sampai 9000 itu 2, lebih dari 9000 itu berarti tambahannya 1. Nah, sebagai contoh tadi, berarti poinnya ketika ada siswanya panjenengan, nilai SKNR-nya 90, akreditasinya jenengan adalah 93, maka poin yang muncul adalah 83,7. Nah, lalu dilihat, oh rumahnya itu dia 4 kilo. 4 kilo, maka dari 3001 sampai 5000 ini maka dapat poinnya adalah 4. Ini nanti poin ini 87,7 ini yang masuk sebagai scoring untuk sonasi mutunya 87,7. Ini untuk sonasi mutunya. Tadi sekali lagi di SKNR-nya 90 nilainya, kebetulan akreditasi sekolahnya 93, maka poinnya 83,7. Lalu rumahnya itu 4 kilo dari sekolah, maka dia dapat poin 4. Sehingga total scoring anak tersebut adalah 87,7. Ini untuk sonasi mutunya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Saya akan membuka biar paham dulu ya. Mic-nya Bapak Ibu saya on-kan. Nanti yang mau bertanya resen dulu, silahkan. Oh, tambahan Bapak Ibu, tambahan. Nanti kalau itu tadi scoringnya kok mulai dari 1000. Kalau yang kurang dari 1000 meter, itu nanti pilihan sekolahnya tidak muncul. Atau dia tidak bisa daftar di situ. Jadi contohnya kalau dia rumahnya sangat dekat, ya berarti dia bisa milih sekolahnya ketika dia pakai sonasi. Yang pakai sonasi mutu, malah pilihan sekolahnya tidak muncul. Contohnya, kalau rumah saya kok dekat dengan SMP 2 Muntilan, 500 meter, kalau saya mau milih SMP 2 Muntilan, jarak pilihan SMP 2 Muntilan itu nggak akan muncul. Tetapi ketika saya mau milih ke SMP 1 Mungkit, ketika dia lebih dari 1 kilo, itu akan muncul pilihannya. Jadi ini nanti kalau ada pertanyaan kaitannya, oh, kalau kurang dari 1 kilo kok nggak muncul pilihannya, kenapa? Ya karena itu nanti arahannya adalah ke jalur zonasi. Oke, ini dulu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Berarti kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Zonasi murni oke, zonasi mutu juga oke. Nah,
sekarang untuk jalur afirmasi dulu. Jalur afirmasi itu yang bisa terbuka jalurnya jika anak tersebut masuk ke DTKS, Data Terpadu Keluarga Sejahtera. Nah, untuk jalur afirmasi itu juga ada untuk penyandang disabilitas dan anak tidak sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saya contohkan ya. Di sistem kami untuk afirmasi yang SMP ya Bapak Ibu, afirmasi yang SMP itu nanti ada yang namanya afirmasi ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang bisa diterima di SMP negeri adalah satu rombel itu satu anak. Maka untuk afirmasi ABK itu ada kuotanya 6. Yang bisa membuka jalur afirmasi ABK adalah siswa-siswa yang di Dapodik atau emisnya ada penanda bahwa siswa tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Kalau di Dapodik kok tidak ada tandanya, maka jalur afirmasi ABK itu tidak akan terbuka. Jadi kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua, operator SD dan MI, dipastikan anak-anaknya Bapak Ibu yang memang berkebutuhan khusus itu di Dapodik atau di emisnya ditandai kebutuhan khususnya apa, sehingga mereka jadi memiliki keistimewaan, mereka sudah punya jalur sendiri, yaitu afirmasi ABK. Nah, keistimewaan berikutnya untuk anak yang berkebutuhan khusus adalah seluruh pendaftar yang mau masuk ke SMP, seluruh pendaftar yang mau masuk ke SMP, usia maksimalnya adalah 15 tahun, usia maksimalnya adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Pada tanggal 1 Juli 2024. Tetapi yang mau masuk ke afirmasi ABK, usianya boleh lebih dari 15 tahun. Kalau jalur yang lain itu tidak boleh Bapak Ibu. Usia maksimalnya adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Itu seluruh jalur kecuali afirmasi ABK. Nah, afirmasi ATS ini jatahnya juga satu siswa untuk satu rombel. Maka nanti untuk afirmasi ATS yang bisa daftar adalah anak-anak yang masuk di SIM ATS. Kalau dari tempatnya Bapak Ibu, dari SD dan MI yang sekarang kelas 6 itu tidak ada yang masuk kriteria ini. Tetapi misal dari tempatnya Bapak Ibu kemarin ada anak yang sudah lulus tetapi belum melanjutkan, anak-anak dari tempatnya Bapak Ibu sudah lulus tapi belum melanjutkan, nanti jalur afirmasi ATS-nya akan terbuka. Lalu afirmasi ini adalah afirmasi murni, dia ketika anak tersebut memang masuk di DTKS. Lalu pertanyaan Bapak Ibu pasti adalah, bagaimana jika anak kami memang membutuhkan tetapi jalur afirmasinya belum terbuka? Boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu, dikirimkan ke SMP-nya, nanti SMP-nya nanti akan melakukan verifikasi faktual. SMP akan melakukan verifikasi faktual sehingga, mohon maaf saya matikan mic ya. Oke. Nanti SMP-nya akan melakukan verifikasi faktual sehingga anak tersebut jadi bisa membuka jalur afirmasi.
Tapi nanti verifikasi faktual itu adalah dari panitia PPDB SMP itu akan datang ke rumah siswanya itu. Akan datang ke rumah siswanya untuk melakukan pengecekan dan wawancara sama masyarakat sekitarnya. Apakah memang tinggal di situ, lalu dilihat kehidupannya seperti apa. Jadi ini opsi untuk jalur afirmasinya. Nah, lalu Bapak Ibu tadi untuk jalur yang jalur zonasi murni sama zonasi mutu, ini kan hanya bisa digunakan bagi siswa yang untuk kakaknya sudah 1 tahun, yang kakaknya tahun. Lalu kalau yang dia pakai surat keterangan domisili bagaimana? Untuk yang menggunakan surat keterangan domisili, ini ya, saya bacakan regulasinya. Jalur zonasi ini paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi untuk kakaknya. Lalu apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, itu masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Perubahan data kakak yang dimaksud yang tidak menyebabkan perpindahan domisili adalah penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga atau kakak hilang atau rusak. Dalam hal terdapat perubahan data, maka harus disertakan kakak yang lama bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan atau rusak, atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kakak hilang. Dalam hal perubahan kakak karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru, sama dengan nama yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan atau kakak sebelumnya. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru, maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kakak terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, dalam hal kakak ini sekarang tidak diizinkan ngekos anaknya saja. Maka kalau mau pindah, itu pindah satu keluarga plus domisilinya. Itu kakaknya baru bisa digunakan. Nah, dalam hal kasus, ternyata sudah tinggal lama, kakaknya belum, dia sudah tinggal lama, tetapi kakaknya belum dipindah, maka dia menggunakan surat keterangan domisili, maka nanti surat keterangan domisilinya itu disampaikan kepada panitia PPDB, sehingga dari panitia PPDB itu nanti akan ada verifikasi faktual. Panitia PPDB itu akan datangi rumahnya yang menggunakan surat keterangan domisili. Jadi verifikasi faktual akan digunakan untuk 2 kasus. Kasus pertama adalah pendaftar yang menggunakan surat keterangan domisili. Yang kedua adalah pendaftar yang mau membukakan jalur afirmasi ketika peserta didiknya belum terdaftar di DTKS. Nih. Nah, terus kita akan ke jalur berikutnya. Yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan kemaslahatan guru atau tenaga kependidikan. Nah, kaitannya perpindahan tugas orang tua, nanti ada 2 prasyaratnya Bapak Ibu. Prasyaratnya yang pertama adalah, saya perlihatkan ya.
jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, yang pertama surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan, lalu ada surat keterangan pindah domisili dari orang tua atau wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Perpindahan tugas orang tua atau wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau surat perpindahan tugas orang tua itu kok sudah 2 atau 3 tahun, suratnya itu belum tidak dapat digunakan. Dan prasyarat kedua adalah dia juga pindah domisili yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Nah, untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, itu harus pada sekolah di mana orang tua atau walinya sebagai guru atau tenaga kependidikan pada sekolah yang sama. Jadi sebagai contoh, anak saya itu bisa masuk di SMP Negeri 2 Ngablak karena saya tugasnya di sana, atau di SMP Negeri 2 Muntilan karena istri saya ada di sana. Nah, yang bisa berlaku adalah sekolah induk. Nah, sebagai contoh, misal saya kok PLT di sekolah lain, maka yang bisa berlaku adalah SK definitif saya, bukan sebagai PLT-nya. Ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, yang berikutnya adalah jalur prestasi. Tadi jalur prestasi berdasarkan nilai rata-rata rapor, lalu ditambah dengan bonus prestasi pada bidang akademik dan non-akademik. Hanya 1 prestasi tertinggi. Penghitungannya adalah nilai akhirnya terdiri dari nilai rata-rata rapor dikali bobot nilai akreditasi ditambah bonus prestasi. Nah, sekali lagi, ini untuk menghitung nilai A ini itu sama seperti zonasi mutu. Menghitung nilai A ini sama seperti zonasi mutu, yaitu nilai rata-rata raportnya dikali bobot nilai akreditasi. Sebagai contoh tadi, SKNR-nya nilainya 90, kebetulan akreditasi sekolah tersebut adalah 93, maka bobot nilai akreditasi yang akan dimasukkan adalah 83,7. Lalu ditambah dengan bonus prestasi. Nah, bonus prestasi yang dapat diakui adalah bonus prestasi berjenjang dan tidak berjenjang, lalu juga bonus poin keagamaan. Sebagai contoh begini Bapak Ibu. Sebagai contoh, untuk bonus yang prestasi bidang akademik, KIR, OSN, lomba mapel, dan siswa berprestasi. Lalu itu untuk prestasi bidang olahraga. Nah, ini tabel bonus prestasi perorangan berjenjang. Lalu ini tabel bonus prestasi bergu berjenjang. Nah, untuk yang bonus prestasi berjenjang bisa dimulai dari juara 1 kecamatan, baik dia perorangan maupun bergu. Yang perorangan misal dia juara 1 kecamatan poinnya 6, yang bergu adalah 5. Lalu yang tidak berjenjang itu dimulai dari tingkat kabupaten. Nah, pertanyaannya yang berjenjang dan tidak berjenjang itu yang mana? Yang berjenjang itu contohnya tingkat nasional, itu dari OSN, terus KOSN, FLS 2N, Gala, Siswa Nasional, OLSN, dan ini semuanya adalah yang berjenjang. Kalau yang tingkat internasional ini, selain dari ini, itu berarti tidak berjenjang, dianggap tidak berjenjang. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa-siswi Bapak Ibu itu termasuk di Pramuka Garuda.
Pramuka Garuda ketika dia punya sertifikat sebagai anggota itu belum dapat digunakan. Tetapi ketika siswa Bapak Ibu menang di Pramuka Garuda atau di pesta siaga, itu dapat digunakan untuk mengisi yang juara 1 tingkat kecamatan. Jadi sekali lagi yang Pramuka Garuda, ketika siswa-siswi Bapak Ibu itu kok dia merupakan anggota Pramuka Garuda saja, bukan pemenang kompetisi ada dari Pramuka Garuda, maka Bapak Ibu siswanya belum dapat menggunakan sertifikatnya. Nah, untuk sertifikat kejuaraan ini dapat diakui paling cepat, bukti atas prestasi kompetisi diterbitkan paling singkat 31 Desember 2023 dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Lalu kejuaraan dari negara asing nilainya sama dengan juara 1 tingkat nasional. Penyelenggara kejuaraan ini sudah cukup jelas. Nah, di samping kompetisi yang ini kan semuanya kompetisi ya Bapak Ibu, itu juga ada yang namanya piagam untuk keagamaan. Keagamaan ini contohnya untuk yang dari Muslim itu ada tabel bonus hafiz. Maka jika putra-putri Bapak Ibu ada yang memang hafal Al-Quran antara 1 sampai 2 juz itu poinnya 6. Antara 2 sampai 4 poinnya 8 dan ini naik terus. Lalu tidak hanya untuk yang Muslim, yang Katolik, doa-doa pokok gereja dari syahadat singkat, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, tetapi ini pun tidak hanya sekedar hafal, tetapi juga sampai implementasinya. Sampai implementasi, nanti poinnya adalah 6, terus yang berikutnya dia juga hafal doa pokok gereja, plus siswa tersebut adalah lektor atau pembaca kitab suci ketika misa di gereja, itu poinnya 8, lalu doa pokok gereja ditambah dia putra-putri altar atau misdinar poinnya 10, dan ini jadi yang doa pokok gereja ini wajib plus keahlian yang lain, ini baru ada nilainya. Lalu bagaimana kalau dari yang diujikan ternyata kok tidak memenuhi persyaratan, ya tidak dapat diberikan sertifikat untuk menambah poin dari piagam keagamaan ini. Yang Kristen juga sama, yang Kristen ini juga sama, jadi semuanya saling terkait. Nah, khusus untuk piagam keagamaan, Bapak Ibu, itu bentuknya silahkan sekolah membuatkan sertifikat, tetapi harus disahkan oleh kantor Kementerian Agama. Jadi sekolah silahkan membuatkan sertifikat, kalau memang ujiannya ada di sekolahnya Bapak Ibu, silahkan dibuatkan sertifikat, tetapi harus ada pengesahan dari kantor Kementerian Agama. Nah, ketika mengajukan pengesahan dari kantor Kementerian Agama, Bapak Ibu itu harus melampirkan juga laporan pelaksanaan ujian untuk piagam keagamaan ini. Jadi siapa tim pengujinya, kompetisinya, untuk keahliannya apa, lalu kapan dilaksanakan, indikator penilaiannya apa saja, itu dilaporkan di kantor Kementerian Agama, nanti di Bimas masing-masing. Nanti kalau laporannya lengkap dari kantor Kementerian Agama akan mengesahkan piagam yang dikeluarkan dari sekolah tersebut. Nah, khusus untuk piagam keagamaan, boleh terbitnya lebih dari 31 Desember 2023. Paling tidak misal kalau kantor Kementerian Agama berarti tanda tangan itu sampai besok, hari ini dan besok, itu berarti
tanggal terbitnya katakanlah hari ini sama besok, terus dimintakan ke kantor Kementerian Agama, Senin baru diambil tanggal 18, itu juga memungkinkan untuk digunakan. Itu untuk yang piagam keagamaan. Nah, saya share screen lagi. Nah, untuk jalur-jalurnya yang mau masuk ke SMP itu Bapak Ibu sekali lagi yang kejuaraan itu mulai tingkat kecamatan tapi juara 1, tingkat kecamatan tapi juara 1, lalu pasti Bapak Ibu juga bertanya, kenapa kok yang juara lain tidak diakomodir gitu kan? Karena sebetulnya secara regulasi kami sudah sangat mengakomodir yang kaitannya dengan kejuaraan, karena kalau dari regulasi awal di SK Sesjen itu piagam yang boleh digunakan minimal tingkat kabupaten. Nah, kami sudah mengakomodir tingkat kecamatan juara 1 tetapi berjenjang, karena kami tahu anak-anak yang di SD dan MI itu sudah juara kecamatan saja, itu usahanya sudah luar biasa. Ini Bapak Ibu, karena ada regulasi yang mengikat bahwa minimal pada tingkat kabupaten ini. Nah, tetapi kami sudah sebetulnya tim PPDB Kabupaten sudah berupaya bagaimana dapat mengakomodir kok tingkat kecamatan juara 1 juga bisa kami akomodir biar bisa masuk ke ini, biar bisa masuk ke PPDB saat ini. Nah, ini akan saya buka ya Bapak Ibu untuk mulai pertanyaan. Setelah di pertanyaan kaitannya Juknis ini, nanti kita akan mulai ke aplikasi. Nih, sudah ada beberapa yang raise hand. Bu Mega, SDN Danurejo 1, silahkan. Oke, Bu. Silakan Bu mohon Mega. maaf Bapak. Ya. Ya, berkaitan dengan apa namanya dari surat untuk Kemenak yang Hafiz Quran itu berarti siswa sekolah mengeluarkan surat keterangan bahwa anak tersebut mempunyai sertifikat Hafiz, begitu. Piagam. Dan kalau untuk diuji Kemenak ya, piagam. enggak, yang menguji itu. Jadi untuk Hafiz itu yang menguji boleh misal dia dari ininya, menguji misal dia dari diniyahnya. Tetapi sekolah nanti menyertakan suratnya, surat dari sekolah bahwa siapa yang menguji, kapan, metodenya seperti apa, biar Kemenak dari berkas itu mau menyetujui atau tidaknya itu dari Kemenaknya. Atau bisa juga dibantu yang mengeluarkan piagam itu dari sekolah, kalau memang sekolah sudah sangat yakin dengan itu, tetapi dari sekolah ketika mengeluarkan piagam sebelum disahkan oleh Kemenak, jenengan pastikan metode pengujiannya seperti apa, siapa yang menguji, itu juga disebutkan, sehingga dari Kemenak itu mau menyetujui atau tidak, itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Begitu Bu Mega. Oh ya Pak, terima kasih sekali. Oke, sami-sami. Ada lagi dari SD Keningar, silahkan. SD Keningar 1. Silahkan, SD Keningar 1. Halo, SD Keningar 1. Kita lewati ya, SD Sokorini 1. Keningan, tak? Bang, Pak, kami Ya, dari silakan. SD Sokorini 1. Ya, silakan.
ingin bertanya, jika siswa kami itu punya prestasi tingkat kabupaten tapi bukan dari sekolah, dia ikut klub voli dan klubnya itu juara tingkat 3 tingkat kabupaten, apakah sertifikatnya itu bisa dilampirkan? Bisa. Itu kan berarti masuknya tidak berjenjang. Yang penting memang di sertifikatnya itu ada yang bocor ya. Sertifikatnya itu ada menyebutkan nama identitas anak tersebut. Oh, ayo Begitu, yang Ibu. kuning. Itu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kuning, Bu. Berikutnya Ibu Enda. Ibu Enda. Maaf Pak, mungkin cuma kepencet saja. Oh iya ya. Oke. SD Negeri Trenten 1. Pak, izin tanya Pak. J. Ini misalnya ada anak yang sudah daftar lewat jalur prestasi, terus dilihat di daftarnya kayaknya tidak masuk, kemudian pindah jalur ke jalur zonasi. Nah, kemudian tidak masuk lagi, kemudian pindah jalur ke lain lagi. Kira-kira berapa kesempatan untuk pindah jalur itu, Pak? Baik, terima kasih. By system, kami mengatur untuk pengubahan urutan pilihan sekolah, pengubahan pilihan sekolah, pengubahan jalur, masing-masing dapat 3 kali selama proses PPDB. Jadi kami membuat biar jenengan kalau mau pindah jalur itu berarti kesempatannya 3 kali, mau ganti pilihan sekolah itu kesempatannya juga 3 kali, mau ngubah urutan pilihan sekolah itu juga kesempatannya 3 kali, tetapi hanya dapat dilaksanakan selama proses pelaksanaan PPDB. Jadi memang harus cermat dan harus sebijaksana mungkin untuk menggunakan kesempatan itu. Maka saran saya ya bukan di hari pertama itu kok sudah langsung berbondong-bondong menggunakan kesempatan itu untuk mindah-mindah, tetapi paling tidak di hari terakhir wait and see, kalau sudah aman ya sudah, berarti bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Lalu tapi kalau belum ya berarti nanti anak tersebut ya silahkan kalau mau mengubah pilihannya, begitu. Lalu tambahan ya Bapak Ibu, untuk PPDB kita itu juga ada yang namanya jalur swasta. Jalur swasta itu untuk anak-anak yang memang mau daftar di SMP swasta. Anak-anak yang mau daftar di SMP swasta itu pilihannya ada pilihan jalur swasta. Nah, di PPDB kita mau SMP negeri maupun SMP swasta boleh sama-sama dipilih sebagai pilihan pertama. Jadi tidak ada keharusan pilihan satu itu harus SMP negeri, tidak. Kalau memang anaknya sudah mantep pilihan satu mau ke swasta, silahkan. Lalu pilihan sekolah by aplikasi itu kami buka 3 pilihan sekolah. Boleh ketiganya digunakan atau boleh hanya 1 atau 2 atau 3 itu juga silahkan. Jadi jalur yang digunakan itu mengakomodir untuk SMP negeri sama SMP swasta. Gitu Bapak Ibu. Oke, silahkan, ini ada dari Keningar 1, silahkan. Ayo betul. Halo Pak, bisa didengar J Pak? Oke Pak, sebelumnya perkenalkan saya guru dari Keningar 1 Kecamatan Dukun Pak. Pada tahun yang lalu kami mengikuti kejuaraan Jambore tingkat Kabupaten Magelang yang mana perwakilan dari Kuarcap Magelang itu dilaksanakan seleksi Pak, sehingga anak kami ada yang ikut seleksi dan mewakili Kuarcap Kabupaten Magelang ke tingkat Warda. Nah, apakah piagam itu bisa dapat poin nggih Pak nggih? Karena dalam piagam tersebut tertuliskan
peserta tergiat 1 begitu Pak, yang mewakili Kuarcap Magelang ke tingkat Kuarda. Terima kasih Pak. Baik, untuk ketika sudah dituliskan dan bentuknya kompetisi dia regu tergiat 1 ya itu dapat digunakan. Dapat digunakan gimana? Dibuka. Yang ini mau loh, piagamnya mau. Itu piagamnya itu bunyinya seperti ini Pak. Apa ya? Peserta terbaik 1 dan berhak mewakili kuartir cabang Magelang dalam Jambore daerah Jawa Tengah di Semarang. Bisa tidak Pak? Dapat poin tidak itu? Ini nanti silahkan diupload saja, tetapi bisa tidaknya akan kami konsultasikan kepada pengurus kuartir pramuka yang ada di Kabupaten Magelang, karena Kabupaten. Itu kan iya kabupaten ini masuknya kemana, karena memang untuk saat ini verifikasi piagam itu semua ada di kabupaten. Nanti hal-hal yang saya belum paham seperti itu akan saya konsultasikan kepada pengurus yang pramukanya. Jadi silakan dimasukkan saja. Kalau saat ini saya belum bisa jawab itu bisa dipakai atau tidak, karena kami harus melihat juga piagamnya, terus tanggal penerbitan, itu akan kami tanyakan kepada pengurus pramuka yang di Kabupaten Magelang, ini masuknya yang mana, masuk kejuaraan atau tidak. Kalau dia Oke Pak. Pak, sebetulnya saya bertanya ini karena saya merasa gundah Pak. Anak saya mempunyai sertifikat juara pertama kecamatan. Nah, tapi ini saya bertanya ini, mbok kan poinnya kalau kabupaten lebih tinggi. Harapan kan Bapak tahu, tapi kalau saya suruh nunggu siapa, nunggu kabarnya. Tapi kalau saya ngupload duluan, karena nanti kan kalau tidak laku kan, aduh, kenapa kemarin saya nggak upload yang rank juara 1 kecamatan, ini yang malah nggak akan saya ketinggal nggih Pak nggih. Gitu Pak. Baiknya gimana nggih? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi listrik di Dinas Pendidikan padam. Ini kami baru di ngapunten. Begitu ya Pak, nanti dimasukkan saja kami akan konsultasikan kepada pihak yang terkait. Kalau misalkan saya masukkan nanti kalau tidak lakukan kasihan, apa mending saya upload yang juara 1 kecamatan, karena kan saya tanya ini kan mbok lebih tinggi kan dari tingkat kuarcap, tingkat kabupaten kan lebih tinggi poinnya gitu Pak. Kalau saya sudah up itu nanti kok nggak laku kan berarti kenapa wingi ora tak up yang juara 1 kecamatan gitu Pak. Maaf misalkan nanti bisa ditanyakan secepatnya dan bisa dikabarkan kepada kami semua, karena yang mempunyai itu tidak hanya anak didik saya tapi mungkin ada sekitar 15-16an anak punya ini Pak. Oh iya. Begini, jadi secara sistem jenengan kan bisa upload. Nanti secara sistem juga itu ada approval atau persetujuan, baik persetujuan menerima atau tidak menerima. Ketika tidak menerima, peserta didik juga berhak untuk upload berkas yang lain. Oke, jadi Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mohon maaf, kita lanjutkan sedikit untuk ke aplikasi. Nah, Bapak Ibu, akun Bapak Ibu itu sudah semuanya kami generate. Akun Bapak Ibu sudah semuanya kami generate, maka Bapak Ibu nanti bisa membukanya di mana? Bapak Ibu nanti bisa membuka di web admin PPDB. Ini untuk yang SD maupun MI, jenengan bisa buka di admin ppdb.magelangkap.go.id. Email dan passwordnya yang ada di mana? Email dan passwordnya adalah yang terdaftar di sdm.data.
nih terdaftar di sdm.data, ini menggunakan akun yang ada di situ. Terus ketika sudah masuk, memasukkan di sini ya, contoh. Contoh, kita akan masuk. Mohon maaf, koneksi saya kurang bagus, Bapak Ibu. Bentar, nggih. Saya tak ganti koneksi sebentar, nggih. Oke, mohon maaf. Kita akan masuk ke web admin ppdb.magelangkap.go.id. Nanti user password yang terdaftar di sdm.data.kemdikbud.go.id. Mohon maaf, ini ketika listrik mati di daerah Sawitan itu juga ngefek di server kita ternyata yang kepasang di Kominfo. Bentar ya Bapak Ibu, ini kok belum kebuka. Enggak ramai lu kan, Pak? Kayaknya memang dari servernya itu, Mas. Iya. Aduh. Mohon maaf, ini nggak bisa ya, Mas, sudah? Iya, nggak bisa. Saya juga buka, nggak bisa. Oke. Iya. Dingapunten Bapak Ibu, ternyata kita sudah siap-siap ketika listrik di sini mati, ini ada masalah juga di server kami. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya ketika server sudah oke, kami akan kirimkan panduan-panduan itu ya Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk apa? Untuk menyiapkan SKNR sesuai ketentuan, lalu disiapkan juga berkas-berkasnya siswa. Nanti kalau sudah mulai on aplikasi, Bapak Ibu mohon bantuan untuk membantu verifikasi. Kalau yang SD, siswa yang diverifikasi, itu mohon bantuan bisa dari SD-nya. Lalu kalau yang MI, bisa dari MI-nya atau dari SMP. Itu untuk yang MI. Nah, harapannya nanti baik dari teman-teman SD maupun MI, siswanya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Demikian Bapak Ibu, nanti akan kami bagi rekamannya. Rekaman juga ada di yang layanan PPDB itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman yang belum dapat bergabung, nanti rekaman tetap bisa melihat dan mengikutinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akan upaya untuk aplikasi biar beres dulu ini ya. Sama ini kok tiba-tiba server kami juga ikut mati ketika listrik di Sawitan juga mati. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop recordnya terus saya keluar ya Bapak Ibu. Oke.